Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizky dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan materi tentang besaran dan satuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dokter mengukur suhu badan pasien, waktu yang ditempuh oleh pelari, pedagang yang menimbang massa buah jeruk di pasar. Suhu, waktu, dan massa dapat diukur dengan alat dan dapat dinyatakan dengan angka. Oleh karena itu, suhu, waktu, dan massa merupakan besaran fisika atau besaran. Besaran adalah suatu yang dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Jadi, agar besaran tersebut dapat dinyatakan dengan angka, maka besaran tersebut harus didapat dari pengukuran. Misalnya, besaran massa. Untuk mendapatkan berapa besarannya massa suatu benda, maka perlu dilakukan pengukuran, yaitu dengan cara menimbangnya dengan neraca. Di dalam fisika, kita akan mengenal ada istilah besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Apa beda keempat besaran tersebut? Mungkin di sini saya hanya akan sedikit menjelaskan dari dua besaran. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri, telah ditetapkan terlebih dahulu, berdiri sendiri, dan tidak tergantung pada satuan-satuan besaran lain. Dalam ilmu fisika, dikenal ada 7 besaran pokok, yaitu macam-macam besaran pokok yang tadi, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok, di mana besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disesuaikan dengan satuan besaran pokoknya. Salah satu contoh besaran turunan yang sederhana ialah luas. Misalnya, besaran turunan luas persegi panjang. Luas persegi panjang dapat kita ketahui dengan cara mengalihkan antara panjang dan lebar. Jadi satuan luas adalah satuan panjang dikalikan satuan lebar atau satuan panjang dipangkatkan 2 meter persegi. Contoh besaran turunan yang lain yakini satuan volume, satuan kecepatan, dan satuan massa jenis benda. Satuan volume suatu balok adalah satuan panjang dikalikan satuan lebar, dikalikan satuan tinggi atau satuan panjang dipangkatkan 3 meter kubik. Satuan kecepatan adalah satuan panjang dibagi satuan waktu, meter per second. Suatu besaran fisika tidak akan berarti apa-apa jika besaran tersebut tidak dilengkapi dengan satuan. Misalnya, jarak rumah Budi ke sekolah 55. Anda pasti akan kebingungan karena tidak ada satuannya. Mungkin Anda akan mengira jarak rumah Budi 55 km atau 55 meter. Jadi jarak rumah Budi tersebut belum pasti karena tidak dilengkapi dengan satuannya. Jika ditulis seperti ini, jarak rumah Budi ke sekolah 55 meter, meter itulah yang disebut dengan satuan. Jadi apa itu satuan secara fisika? Seperti yang kita ketahui, bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Jadi, besaran tersebut memerlukan sebuah angka. Angka dari besaran itu memerlukan pengiring. Panjang meja akan memiliki angka dengan pengiringnya. Tidak hanya panjang meja 150, tetapi panjang meja 150 cm. Tidak juga suhu tubuh orang yang sehat 37, tetapi suhu tubuh orang sehat 37 derajat Celcius. Begitu juga dengan besaran lainnya. Pengiring angka pada besaran itu disebut satuan. Jadi satuan adalah ukuran dari besaran yang berupa angka atau nilai. Dahulu, orang biasa menggunakan jengkal, hasta, depa, langkah sebagai satuan besaran panjang. Ternyata hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan suatu satuan tersebut menghasilkan data berbeda-beda yang berakibat menyulitkan dalam pengukuran. Karena jengkal orang satu dengan orang lainnya tidak sama. Oleh karena itu, di dalam pengukuran diperlukan adanya sistem satuan yang bersifat internasional sehingga satuan-satuan tersebut dapat dimengerti oleh siapapun di berbagai negara. Berdasarkan hal tersebut, maka satuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan non-baku. Satuan baku adalah satuan yang berlaku secara internasional, artinya satuan tersebut berlaku di semua negara di dunia. Agar satuan dapat berlaku secara internasional, maka satuan dari besaran harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Satuan yang pertama, satuannya selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu tekanan dan kelembaban.
Misalnya 10 meter di Bali, jika dibawa ke kutub utara akan tetap panjangnya 10 meter tanpa perubahan panjang. Yang kedua, bersifat internasional. Artinya dapat dipakai di seluruh negara dunia. Misalnya, jika mengukur panjang baju di Indonesia yang panjangnya 1 meter, maka jika dibawa ke negara lain, maka panjang baju itu tetap 1 meter juga. Dan orang-orang di negara tersebut mengerti berapa panjang 1 meter tersebut. Mudah ditiru bagi Yang ketiga, mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Nah, ada satuan non baku. Satuan non baku merupakan satuan yang berlaku di wilayah tertentu yang kadang nilainya bisa berubah-ubah. Misalnya orang Bali pada zaman dahulu sebelum adanya meteran untuk mengukur panjang dengan menggunakan jengkal. Tentu saja ini akan sangat menyulitkan untuk jangka panjang karena jengkal seseorang berbeda-beda. Jika kita mengukur panjang sebuah balok kayu dengan menggunakan jengkal, maka 10 tahun kemudian kita mengukurnya dengan jengkal yang sama akan menghasilkan panjang yang berbeda. Selain itu, contoh lain tentang satuan non-baku yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah ember. Ember merupakan alat untuk mengukur volume dalam satuan tidak baku. Misalnya, Chandra membawa air 3 ember. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.